Salam Bapak Ibu, saudara, Jemaat Gereja Betel Tabernakel Kristus Juru Selamat dimanapun berada. Kita patut bersyukur kalau sore hari ini kita dapat bersama-sama belajar firman Allah yang akan membimbing menuntun hidup kita untuk kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, hati kami penuh ucapan syukur di mana sore hari ini kami bersama-sama membuka hati, membuka segenap hidup kami untuk menerima firman-Mu yang membimbing kehidupan kami untuk kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itulah Tuhan, kami serahkan dalam pemberitaan firman Tuhan sore hari ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita bersama-sama belajar dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Amen. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Kamu telah dibeli. Bahasa lain dikatakan aguraso. Sama dengan menebus. Sehingga kita tidak lagi menjadi budak dosa. Ya, tapi kita menjadi budak sang penebus itu. Yaitu Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalau kita sebagai budak dosa dulunya, tetapi karena kasih Tuhan, Tuhan sendiri yang rela mengorbankan anaknya, mati di atas kayu salib menebus dosa saudara dan saya dengan darah yang mahal. Kalau dulu kita menjadi hamba dosa, sekarang kita akan menjadi hambanya Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak lagi mempunyai hak atas hidup kita, karena kita sudah dibeli, karena kita sudah ditebus oleh darah yang mahal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan menjadi majikan atau majikan kita yang baru. Itulah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saudaraku, kita menjadi kepunyaan Tuhan, menjadi miliknya Tuhan. Secara de jure, kita memang miliknya Tuhan, anak Tuhan. Tetapi bagaimana secara de facto? Ini kebetulan ada Pak Denny ini, ya dari Bali, yang sangat paham tentang hukum ini. Dalam hal inilah Bapak Ibu saudaraku, kita perlu menempatkan diri sesuai dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan. Coba kita lihat bersama-sama dalam kitab Keluaran. Pasal yang ke-20 ayat yang kedua. Keluaran 20 ayat yang kedua. Kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Perhatikan saudara. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Amin. Seperti bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir oleh siapa? Tuhan katakan, akulah Tuhan Allahmu. Ini merupakan satu karya Allah yang dahsyat, membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Demikian pula saudara dan saya sudah dikeluarkan oleh siapa? Tuhan Yesus. Ini karya Allah.
Demikian pula dulu bangsa Israel. Dengan kuasa Allah, tulah Tuhan yang ke-10, tulah Tuhan itu membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Namun setelah keluar dari Mesir, apa yang harus dikerjakan oleh bangsa Israel? Ayat yang ke-12 kita lihat sekarang. Apa yang dikerjakan dan harus dilakukan oleh bangsa Israel? Ayat yang ke-12 dari Keluaran 20. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, Ya. supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Inilah perintah Tuhan. Saudara, kalau sudah dibebaskan dari Mesir, maka Tuhan memberikan 10 perintah untuk berjalan ke tanah Kanaan. Satu hal yang perlu kita perhatikan, bagian yang kelima tadi, hukum yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini merupakan satu perintah. Kalau tadi dalam 1 Korintus 6 ayat 20, muliakanlah Allahmu dengan tubuhmu. Kenapa? Karena kita sudah dibeli miliknya Tuhan. Patutlah kita sekarang melakukan perintah Tuhan yang mempunyai hidup kita. Ini perintah yang tidak dapat disanggah lagi. Oleh sebab itu tadi pelayanan semua dari kaum muda. Tidak cukup hanya pelayanan seperti itu. Harus dilanjutkan dengan melakukan perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Bagaimana bapak saya seperti itu? Ibu saya seperti itu, masa saya menghormati? Tidak peduli. Firman Tuhan mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu, titik. Seringkali anak-anak maido sama orang tua. Wah, ibu saya goblok, gak berpendidikan, ayah saya juga begitu. Tidak memberikan teladan bagi anaknya. Tapi jelas firman Tuhan mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Sering anak-anak lebih menghormati orang lain daripada menghormati orang tuanya. Kamu berapa hutangmu, nak? Kok begitu menghormati orang lain melebihi dari orang tuamu? Berapa hutangmu? Ingat, kamu keluar bukan dari batu. Kamu keluar bukan dari yang jatuh dari langit lalu langsung keluar begitu. Tidak. Tanpa ayah dan ibu tidak akan ada kamu. Ingat itu. Tanpa ayah dan ibumu enggak ada kamu. Oleh sebab itu, hormatilah ayah dan ibu. Apapun dan bagaimanapun keadaannya. Sebab ini merupakan perintah Tuhan. Saudara, kenapa Tuhan memerintahkan ini? Sebab Tuhan sendiri juga mempunyai satu kerinduan. Supaya kaum muda dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Dalam hal ini tidak dapat didebatkan atau dipermasalahkan. Ya, puji Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, karena memelihara anak atau saudara mengatur anak itu enggak mudah, saudaraku. Merawat, memelihara anak itu enggak gampang. Ingatkah kamu saat kamu masih kecil? Siapa yang memandikan kamu? Siapa yang nyeboi kamu? Siapa kalau tidak orang tuamu? Ini Mas Yusak, ini minumnya dulu Kamelpo. Sekarang nggak ada Kamelpo. Mbak Eva ini pernah kemasukan telinganya ini bunga. Kami nggak bisa mengeluarkan bunga yang ada di telinganya karena masih kecil, mainan begitu. Wes orang tua bawa ke Karang Menjangan waktu saya di Surabaya. Mbak Truli pernah mengalami difteri berapa kali. Wes ngoyo-ngoyo ke Karang Menjangan, saudaraku. Demikian pula Mas Peter pernah mainan kotorannya sendiri. Siapa yang membersihkan kotorannya itu, saudara? Apa anak itu sendiri? Bukan, tetap orang tua. Demikian pula Mas Elisa. Siapa yang nyeboi? Siapa yang mandiin, saudara? Susah memelihara anak itu. Oleh sebab itu kalau kami pulang dari Kediri ke Serengat, di Sambi itu ada puluhan anak muda kumpul-kumpul ngopi. Bagaimana masa depan anak-anak ini nanti, saudara? Justru inilah Tuhan menebus, menyelamatkan kaum muda. Sebab kaum muda ini akan dipakai oleh Tuhan menjadi soko guru gereja ini, penerus gereja ini, kaum muda. Oleh sebab itu jangan sampai terpengaruh karena saudaraku, ngopi-ngopi, cangkruan, saudara, balapan, saudara, nggak usah. Kamu adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan yang harus memuliakan Tuhan lewat kehidupanmu, lewat sikapmu, seperti perintah Tuhan, hormati ayahmu dan ibumu. Mari kita lihat dalam Kolose 3 ayat yang ke-20. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Surat Kolose pasal 3 ayat yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Amin. Itulah yang indah. Taatilah orang tuamu dalam segala hal. Mungkin bertentangan dengan hati kita. Mungkin bertentangan dengan kehendak kita. Tapi firman Tuhan katakan, taatilah orang tuamu. Kenapa, saudaraku? Itulah yang indah di dalam Tuhan. Indahnya di mana? Saudara-saudara, itu artinya adalah yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kamu anak-anak dimanapun berada,
Baik orang tua yang masih punya orang tua, mari kita belajar taat kepada ayah ibu. Kenapa? Itulah yang indah. Artinya menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kita tidak bisa menghormati orang tua kita, kalau kita tidak mentaati orang tua kita, berarti kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Padahal kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, dengan darahnya, yang seharusnya menjadi kepunyaan Tuhan dan dipergunakan juga untuk Tuhan. Tapi nyatanya kebanyakan kaum muda dan kehidupan anak Tuhan tidak dipergunakan memuliakan Tuhan dengan tubuhnya. Tetapi seringkali kita pergunakan untuk kepentingan diri sendiri, kemauan diri sendiri, keagungan diri sendiri, hawa nafsu diri sendiri. Tapi biarlah saudaraku, kita sadar bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri, tapi miliknya Tuhan. Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 3. Efesus, ya. Surat Efesus pasal 6. Perhatikan. Ayat 1 sampai yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Iya. Karena haruslah demikian. Haruslah demikian. Terus. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Perintah. Ya. Seperti yang nyata dari janji ini. Perhatikan ayat yang ketiga ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Mau diberkati Tuhan, mau bahagia, mau panjang umur, hormati, taati orang tuamu. Jangan ikut-ikut anak-anak yang belum kenal Tuhan. Jangan terpengaruh. Kamu sekarang menjadi miliknya Tuhan. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Lewat kehidupan kita yang mau hormati orang tua dan taat kepada orang tua. Maka hidupmu akan berbahagia dan panjang umur. Saudara, Tuhan Yesus sendiri saat umur 12 tahun, di mana setiap tahun orang-orang itu ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Tetapi saat perayaan itu selesai, semua orang pulang ke tempatnya masing-masing. Orang tuanya Tuhan Yesus, Maria dan Yusuf, di tengah jalan mencari tidak ketemu di mana ini Yesus. Setelah dicari-cari nggak ada, kembali dia ke Yerusalem. Dengan perjalanan 3 hari dan baru ditemukan Yesus berada di bait Allah, mengajar imam-imam umur 12 tahun. Dan disitulah ditemukan Tuhan Yesus. Orang tua mencari. Bagaimana sikap Tuhan Yesus? Lukas 2 ayat yang ke-51. Lalu Tuhan Yesus pulang bersama-sama dengan orang tuanya. Coba kita lihat dengan Lukas 2:51. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-51. Iya. Demikian bunyi firman Tuhan. Iya. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Iya. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka.
tetap hidup dalam apa? Asuhan. Asuhan. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Tuhan Yesus sekalipun mengajar imam-imam. Semua heran atas pengajarannya. Tetapi sekalipun dia sebagai Tuhan, tapi posisi sebagai manusia, dia sebagai anak. Dia tetap di dalam asuhan Yusuf dan Maria. Mempunyai satu kerendahan hati, menghormati orang tua. Bahkan dalam Injil Yohanes terakhir, saat Tuhan Yesus disalib, apa yang dikatakan? Ini ibuku. Ngomong sama murid-muridnya. Kenapa, saudaraku? Nitip-nitip sama murid-muridnya. Dan waktu itulah murid-muridnya membawa ibunya di dalam rumahnya. Dalam Injil Yohanes terakhir. Jadi Bapak Ibu saudaraku, khususnya kaum muda, hormatilah. Tuhan Yesus sudah memberikan satu teladan buat saudara. Kalau ingin berbahagia dan panjang umur, hormatilah ayah ibumu. Taatilah ayah ibumu. Sebab itu merupakan perintah. Kita sebagai budak yang sudah dibeli, yang seharusnya kita taat kepada majikan kita, yaitu Tuhan. Maka kita akan belajar taat, mengikuti perintah Tuhan, yaitu hormati ayah dan ibumu. Pasti Tuhan memberkati kamu. Amin. Sebentar kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Oleh sebab itu mari kita persiapkan hati kita. Dan sebentar akan dilayani oleh Bapak Matius dalam perjamuan kudus ini. Dan mari kita tundukkan kepala dan mari pelayan perjamuan kudus untuk mempersiapkan diri ke depan. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Bapa di surga, terima kasih. Engkau baik buat kami. Engkau menebus dosa-dosa kami. Engkau sudah membeli dengan harga yang mahal, darah-Mu yang mahal. Sehingga kami menjadi kepunyaanmu, menjadi milikmu. Yang seharusnya melakukan semua perintah-Mu. Sebab kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur sore hari ini kami diberkati. Supaya kami melakukan perintah, melakukan menghormati orang tua. Baik ayah maupun ibu. Di mana kami melakukan perintah-Mu, maka janji kebahagiaan dan panjang umur Tuhan siapkan buat kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan menerima roti dan anggur. Lambang daripada tubuh dan darah Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni kami. Layakkan kami. Sehingga tubuh dan darah-Mu menjadi berkat buat kami. Berkati perjamuan kudus ini Tuhan. Berkati pelayan perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dengan segenap hati.
Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, Ku rindu selalu dalam hadirat, sebab Engkau yang anak tumbaan, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Engkau yang kudus, anak domba, Anak domba Allah, roti pegang dengan tangan kanan, darah-Mu tercurah cawan pegang dengan di tangan kiri. atas Kalvari, sebab Engkau yang layak Terima pujian, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. roti ini merupakan lambang daripada tubuhnya Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan di atas bukit Golgota semata-mata karena mengasihi-Mu dan mengasihi. Oleh sebab itu mari kita angkat tinggi-tinggi. Dan sebelum kita makan, kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Cawan pegang dengan tangan kanan. Cawan yang berisi anggur merupakan lambang daripada darahnya Tuhan Yesus. Darah yang mahal menebus hidupmu.
Oleh sebab itu mari kita angkat tinggi-tinggi. Dan sebelum kita minum, kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Muliakan Allah dengan tubuh. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik buat kami, Engkau memberkati kami. Baik lewat firman-Mu maupun lewat perjamuan kudus sore hari ini. Sehingga kami menyatu dengan Engkau dan kami akan senantiasa memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, dalam kesehatannya, dalam ekonominya. Mari Tuhan berkati semuanya Tuhan. Sekalipun dalam keadaan situasi yang mencekam seperti hari-hari ini, kiranya Engkau Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi semua anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan, tolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia yang kami kasih. Mari Tuhan berkati Tuhan. Pakai pemimpin bangsa kami. Baik presiden, wakil presiden, kabinet menteri. Baik dokter maupun perawat yang menangani pasien-pasien corona. Maupun TNI Polri. Pakai semuanya Tuhan. Supaya lewat pejabat-pejabat ini, pemimpin-pemimpin ini, bangsa kami kembali dalam situasi kondisi yang aman dan tentram. Sehingga kami kembali dapat beribadah kepadamu dengan sukacita. Sebentar kami akan pulang Tuhan. Biarlah kasih-Mu tetap menyertai menudungi kami. Sehingga kami sampai di rumah masing-masing penuh sukacita. Sekarang angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati menebus dosa-dosa kita sekalian, dan damai sejahtera dari Roh Kudus kiranya tetap menyertai, mengurapi, bahkan menguasai kita. Baik sore hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati mengatakan amin. Tuhan berkati.